welcome back to our podcast Kena Kupas. Okay, so I'm your host Del today. Kita ada satu topik yang best. Kawan seberang. Okay, so apa benda kawan seberang ni? You all tahu ke tidak? Baik, I bagi a little bit of clue sikit ya. He's a film director. Okay, dan ceritanya banyak ada di Malaysia dan juga di sana tu di mana. Alright, jom. I would like to reveal to you my special guest today, Helfi Kardin. Hello. Hello. Yeah. How are Hello, you? hello. Ya, I'm good. Ya ke? Baik. Baik Bagus. sangat lah. Okay. Baik sangat lah. So, I am very honored to have you around. Ya, Okay, bersama kita, bersama Kena Podcast. You know, kita tahu you punya busy schedule di Malaysia ni because you sampai KL kan baru Ya, sampai. baru sampai. Sangat-sangat sibuk kan Ya, 3 hari entertaining. yang lalu kita malam gala. Yes, okay. So, cerita pun dah di Pawagam kan? Ya, sudah di Pawagam. Film Menjelang Maghrib. Menjelang maghrib. Okey, tapi cerita sedikit. Semua karya-karya you yang you know yang mendapat sambutan baik di Indonesia dan juga di Malaysia. Eh, Ha. Saya ini boleh dibilang spesial the genre movies ya. Karena saya lebih fokus kepada film action dan film horror, thriller, misteri. Untuk film, saya sudah 20 tahun yang lalu bikin film. Wow. Film pertama saya one of Indonesian box office 19 tahun yang lalu. The title itu Bangku Kosong. Bangku Kosong. Yes. Ya. Tengok tu. Takut. Yes, menyeramkan yang tu. Setelah itu Yes. saya membuat film Lantai 13. Selain film director, saya juga screenwriter. Saya juga produser, penerbit juga. Nice. Nah, tapi lebih fokus tapi ada saya beberapa film drama seperti Mengaku Rasul. Tapi saya klaim itu bukan film religi ya, karena bicara tentang Rasul. Tapi itu tetap saya anggap itu film thriller tentang ya di Indonesia juga ada itu seperti Walid ya. Kan Yes, betul. Ya. Kita juga film itu menceritakan tentang itu juga. Ulama tapi mereka memanfaatkan agama untuk kepentingan. Tapi setelah membuat film itu saya tidak memutuskan untuk tidak masuk lagi kepada film yang agama karena saya tidak mau dianggap director religius. Ya, soal iman saya dengan Betul. Tuhan saya. Tapi kalau di sini pula ada yang berkata nanti cakap macam penunggang agama. Penunggang agama ya. Alright, okay. Akhirnya saya fokus untuk ya action, horror, misteri. Tapi saya berusaha untuk membuat film yang pendekatannya culture-nya lebih dekat dengan masyarakat Indonesia terutama dan juga masyarakat Melayu terutama juga Malaysia, Singapura atau Brunei bisa menikmati itu juga gitu. Karena boleh dibilang kita ini kan satu rumpun ya. Kita betul. satu rumpun dan hampir memahami semua antara culture antara Indonesia, Malaysia, Brunei atau Singapura. Agree, betul. Seperti semalam saya nonton Malam Terlarang. Karena saya ini kan dari suku Minang ya. Orang tua saya suku Minang dari West Sumatera. Okay. Jadi saya menonton Malam Terlarang itu saya sangat dekat culture-nya dengan masa kecil saya. Seperti misalnya Subang. Ini Subang ini kan kalau waktu saya kecil kan ya ini Subang namanya. Setelah saya pindah ke Pulau Jawa, ke Jakarta, itu Anting. Yes. Ya, itu aja. Tapi saya sangat merasakan kedekatan culture itu sendiri. Saya merasakan dan ya sama saja setelah itu saya membuat film. Enggak cuma tentang film, tapi kita berbagi banyak hal, cerita, sharing banyak hal tentang culture, tentang sosialisme. Ya, termasuk di film Menjelang Maghrib ini juga yang sedang tayang di Pawagam di Sinema Malaysia. Ini based on true story saya waktu saya tinggal di Sumatera. Waktu masa kecil saya. Ketika saya umur 14-15 tahun. Film ini kan mengangkat tentang tema pasung. Atau kalau di Malaysia itu yang dipasung yang di kakinya gari itu. If someone get problem with the mental illness ya, dianggap yang punya kelainan jiwa ya. Dianggap punya kelainan jiwa. Ada masih satu kampung dengan saya di daerah Sumatera Barat itu masih satu kampung yang dia dipasung gitu. Dia dipasung
dan setelah itu, dibawa ke daerah lagi, daerah pegunungan, setelah itu dia, eee, meninggal Hmm. dan itu menjadi inspirasi saya untuk membuat film tentang, tema pasung. Ya itu, Okey. film ini sangat personal ya untuk saya, untuk personal sekali untuk saya based on, pengalaman pribadi saya waktu saya masih kecil ya. Ya orang sini masih kecil ya bilangnya ya, Betul, masih kecil. masih kecil ya. Ya waktu saya masih Heeh. kecil, saya melihat teman saya sendiri dipasung, eee, dan juga ada orang di kampung saya waktu itu yang itu kan sekitar tahun 80-an ya, Mhm. 80-an, mungkin secara medis waktu itu mungkin belum seperti sekarang gitu. Okey. Tapi di beberapa daerah di Indonesia terutama ya, seperti di Sumatera, Kalimantan, bahkan di Bali sampai saat ini masih ada, treatment pengobatan, eee, Pasung? dengan pasung ini gitu. Iya? Padahal udah, dibilang sekarang ya hospital, rumah sakit, Yes. kedokteran, Heeh. ilmu medis kan sudah berkembang dan cukup berkembang bagus, tapi sekarang tetap ada. Nah itu yang menjadi, poin utama, saya meriset tentang kenapa ya proses ini masih dijalankan. Ya balik lagi kepada sosialisme, Okey. culture, ya Mmm. kepercayaan, Yes, ya kepercayaan ya? kepercayaan. Nah, Mmm. salah satunya mereka menganggap kalau di Pasung ini kan mereka duduk di tanah, ya Mhm. mereka jiwa dan, eee, Kembalikan di tanah? kembalikan ke tanah, menyatu dengan alam gitu. Macam tu? Ya, tapi kita balik lagi soal kepercayaan, kalau kita antara percaya nggak percaya, Mmm. tapi ternyata ada juga yang sembuh gitu. Mungkin teman saya tempuh hari tidak berhasil 40 tahun yang lalu, tapi setelah saya lihat yang di Sumatera, bahkan di Bali banyak juga yang sembuh pada akhirnya gitu. Ya, ya itu Without yang doktor punya iya intervention? ya itu, dengan dukun ya, dengan Okey. ya beda beda treatment medis dengan Mmm. dokter gitu. Nah itu tapi banyak yang sembuh juga. Tapi pada akhirnya saya membuat film Menjelang Maghrib ini Ya. antara culture, kepercayaan, dan ya ada fiksinya juga. Ya balik lagi dengan kepercayaan kita, lagi saya seorang muslim sangat tahu sekali Mhm. bahwa kita adalah dari tanah, akan Betul. ya dan jiwa Kembali kita akan kembali. kembali lagi kepada Ya. ya Okey. So, jadi cerita Menjelang Maghrib kedua ni, adakah ia sambungan daripada Menjelang Maghrib satu pada tahun 2022 kan? ya, 2022. kalau secara sambungan tidak ya, karena ini memang beda cerita. Yang pertama saya buat itu, filmnya itu di present time, Mhm. justru di present time waktu sekarang. Okey. Ya present time, ada praktek pasung dan saya buat film itu waktu masa Covid. Waktu masa Oh. Covid, saya sangat boring di rumah. Setelah satu Masih boleh tahun, berkaya ya? ya nggak Ha. boleh di rumah, setelah itu saya mencoba untuk membuat film dengan documentary style, Style kan? doku style. Saya Heeh. pengen membuat film dokumenter ini. Terus ya saya waktu itu cuman ingin, berkarya, bekerja, membuat film dan saya sangat sudah tidak bisa tahan lagi di rumah Mhm. waktu waktu pandemi itu ya, waktu Covid. Setelah itu saya pergi ke satu desa yang sangat sepi sekali. Mhm. Terus saya membuat film walaupun saya menentang aturan ya, ini nggak boleh. Rahsia Aturan iya, terbongkar. aturan dari government waktu itu kalau Yes. kita nggak boleh keluar rumah. Yes. Akhirnya saya bekerja, tapi saya membawa 100 orang juga untuk bekerja pada akhirnya. Banyak tu. Karena pada waktu itu kan, eee, pada akhirnya kan beda ya, para kru pekerja di industri film kan Mhm. kita tidak dapat uang ya, Yeah. dan banyak teman-teman saya tidak bekerja waktu itu. Okey. Dan alhamdulillah saya ada tabungan, oke let's go kita syuting. Oh. Ya kita syuting, ya dan alhamdulillah pandemi mulai 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 Surut. mulai surut ya, Heeh. dan pada akhirnya film ditayangkan di sinema dan sukses. Dan Yes. sukses padahal filmnya bukan film big budget, karena syutingnya juga sangat terbatas sekali dan sambutan masyarakat juga juga bagus dan itu dan mereka menganggap ada tema tentang pasung yang Hmm. ini sangat
ini film bicara tentang kemanusiaan dan benar-benar diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan setelah itu saya tawarkan untuk tayang di Malaysia. Sebelumnya saya pernah juga menayangkan film di Malaysia, Mm-mm. tapi tidak sesukses Menjelang Maghrib. Menjelang Okay. Maghrib, alhamdulillah yang pertama 2022 itu Ya. sukses juga di Malaysia. S- Ya, Sep- more 2 juta ringgit ya. Ya, Ooh. alhamdulillah. Nah, Yes, yes, yes. Nah, Congratulations. ya setelah itu saya buat lagi yang Menjelang Maghrib 2 ini, Hmm. tetap, tema Pasung, tapi ceritanya saya mundurkan 100 tahun yang Ya, lalu, tahun 1920-an. 1920. Ah. Karena pada zaman itu mungkin ya sama aja Indonesia, Malaysia, Mm. waktu itu kita sama menjadi korban kolonialisme ya. Exactly. Ya, Betul? ya Malaysia British, kita Hmm. Dutch, Dutch. ya Belanda, ya. Hmm. Tapi ya film ini juga menceritakan tidak hanya buruknya kolonialisme, tapi ada juga di Indonesia terutama ada sebuah university Stovia Mhm. yang mulai melahirkan para pribumi yang menjadi dokter. Dan saya angkat cerita itu Menjelang Maghrib 2 ini sejarah tentang pribumi-pribumi Indonesia yang menjadi dokter, yang mulai menjadi dokter yang turun kepada masyarakat untuk mengobati masyarakat dengan ilmu modern, tidak lagi dengan ilmu konvensional seperti di Pasung yang So, berhubungan dengan dukun. mm-mm. Nah, di film Menjelang Maghrib 2 ini crash antara kepercayaan dan ilmu Medic. medis secara modern. Alright, okay. Mm. Tapi kalau tadi ceritakan pasal menjelang Maghrib 2 ni ialah daripada experience sendiri. Because Ah, that's why it's too personal to Oh you. ya, Kan? itu saya bilang So, sangat personal sekali karena emang based on experience waktu saya kecil ya. Ya tetap tema Pasung ini. Tapi yang kedua saya sudah mix dengan history, dengan sejarah. okay. Ada sejarah kedokteran, ada secara Stovia, zaman itu sekolah Mm-mm. kedokteran Belanda Mm-mm. dan sejarah-sejarah lainnya gitu. Okay. Tapi tetap bagaimanapun juga kolonialisme ya tetap membawa dampak buruk terhadap kemanusiaan ya. Ya. Okay. Okay. Ya Yang sama aja sekarang kayak di Gaza. Gaza ya. exactly, betul. Ya. Okay, so okay, tapi perbezaan antara menjelang Maghrib 1 dan menjelang Maghrib 2 ini daripada segi execution dia, editing Ya. dia dan Hmm. everything else is so different sebab Ya, ada budget, karena yang pertama saya buat dokumenter okay, ada dokumenter. limitations kan. Ya, terus pendekatan dokumenter dan mungkin karena saya dulu dari sekitar 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu saya basicnya juga suka membuat film dokumenter. Okay. Dan yang kedua ini ya normalnya feature film. Okay. Normalnya feature film karena banyak penonton juga mereka suka secara tema, tapi banyak dari mereka tidak bisa menerima dokumenter style yang di sinema yang Yeah. dengan big screen, kamera bergerak-gerak. Yeah. Dulu I ingat ada Blair Witch Project. Blair Witch Project. Kan? Yeah, Masa time I tu love that ialah movie. time di bangku sekolah juga kan Yeah, cerita tu. yeah. Yes. I love that movie ya. Yeah, Ya, okay. Blair Witch Project. Tapi mungkin banyak sekarang generasi ya generasi Gen Z terutama ya, Yes. yang mereka mungkin tidak punya banyak experience film yang sebelum-sebelumnya. Mm-mm. Mereka di sosmed banyak kameranya gerak-gerak. Tak boleh dah, tak boleh Iya. terima dah. Tapi saya It's anggap so different. itu kritik dan protes yang saya Yeah. akan coba hadirkan yang kedua dengan Yes. requestnya mereka gitu. Dengan Yes, requestnya mereka. yes. I dah tengok dah movie tu. Ya. I dah tengok and it's so everything macam dark. Dark. Yeah. Ya. Memang you know, Mewakilkan Ha-ha. feeling dan suasana pada saat itu ya. Mencekam gitu. Sangat mhm. mencekam. Sebenarnya masih ada dengan kultur ya, dengan budaya yang setiap persoalan di daerah itu yang sangat mungkin dianggap konvensional dan Mhm. primitif yang sangat ngeri dan mencekam. Tapi Hmm. buat mereka mungkin biasa saja ya. Tapi dari kacamata manusia modern tuh beda lagi gitu. Oh, Ya sama mungkin ya juga banyak di sini ya. Mungkin dengan
culture kita yang sama, yang serumpun mungkin ya banyak hal-hal something mistik yang menjadi ya Yes. perdukunan, Ya, betul. apa, Kepercayaan yang macam ya, pemujaan, betul. seperti saya nonton, Semalam Malam Terlarang kan Malam juga terlarang. sama perdukunan, Ya. apa, pemujaan, meminta harta, cinta. Yes, 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 betul. Ya, Tapi sekarang ni sudah ban dah semua tu di sini. iya, Susah nak jumpa lagi. susah nak Tapi jumpa lagi. di Indonesia masih ada Oh, lagi di ya? Indonesia masih banyak karena Indonesia kan sangat luas ya, Mhm. dengan penduduk 300 juta dan 5 pulau yang besar ya, dari Hmm. Aceh, Sumatera, Lampung, Hmm. daerah kampung saya, Padang, Minang, Sumatera Barat, yang itu pun juga kampung-kampungnya juga ya masih ritual-ritual mistiknya juga masih kuat Hmm. gitu. Baik sistem pengobatan, sistem kesehatan, Ya. masih, dan belum lagi di Kalimantan yang mereka itu harus, misalnya film ini sebenarnya salah satu seperti kegelisahan saya juga gitu, seperti di Kalimantan atau di Sulawesi, bahkan di Sumatera juga masih ada. Di perkampungan yang masih kecil, yang harus ke rumah sakit itu harus 2 or 3 hours Ya. jalan gitu. Bahkan ada mungkin lah 2 years ago lah kejadian, ada orang sakit, akhirnya seorang bapak sakit, anaknya membawa dengan gerobak jalan kaki Dan di tengah jalan, ya ya it's so sad ya di kadang-kadang. tengah Tapi jalan but ya that is meninggal gitu. Ya itu reality kan? sebenarnya itu yang saya membuat film ini, Hmm. ada hal-hal kegelisahan saya tentang ini, ada sistem yang harus kita, benahi. Misalnya kan di sebuah kampung kecil itu Mm-mm. yang mungkin ya 10-12 jam dari kota ya, yang ada hospitalnya, Mhm. ada rumah sakitnya. Mungkin ya kita, jika di sini ada rumah-rumah sakit kan mereka tidak perlu dengan sistem pengobatan yang tradisional, atau Ya. mereka ke dukun, atau mereka ke, kita sebut orang orang pintar ya, Hmm. yang ritual mistik. Ya kan ya balik lagi, jika sosialis government, pemerintah kita bisa membuat, infrastruktur yang benar, Ya. termasuk ya hospital, ya mungkin It disosialisasikan yang benar, ya pasti mereka akan per- akan ikut aturan yang lebih mudah yes, betul. daripada mereka harus pada akhirnya, karena terlalu jauh rumah rumah sakit terlalu jauh, akhirnya mereka memutuskan pengobatan tradisional, ya dukun, Dan termasuk next film saya judulnya Dukun Beranak. oh, Pernah tahu itu Dukun dia Beranak? guys. Iya, Ada next film ya, iya, Dukun semua Beranak. orang karena akan pergi kepada yang dukun-dukun gitu, Ya. karena itu aksesnya lebih mudah, ya. Sebab kemudahan itu tidak diberikan. Iya, sebab kemudahan itu tidak diberikan gitu. Yes, Nah, okay. itu juga yang ingin saya suarakan lewat film ini gitu. Ya, alright, Dan okay. berbagi cerita dengan masyarakat Malaysia. Hmm. Kalau Malaysia kan, wilayahnya tidak sebegitu besar kita ya. Yes, Kita dengan betul. penduduk kita 300 juta itu Mm-mm. emang ya butuh waktu ya. Butuh Mm-mm. waktu untuk tapi bukan masalah waktu aja. eee, Butuh keseriusan Ya, dari pihak pemerintah, government kita untuk alright, untuk okay. mempersiapkan semua infrastruktur baik pendidikan. Ya, balik lagi ke Menjelang Maghrib 2 ini saya membawa misi tentang pendidikan dan kesehatan. Okay, jadi filem ini sebenarnya adakah untuk memberi, sedikit slap kepada government? Supaya Eee, government buka mata. Kalau tidak, pusingannya akan jadi sama. Semuanya akan pergi ke dukun, pergi ke, adakah ya, begitu juga? dan itu benar sekali. Saya ingin, memberikan sedikit, Peringatan. peringatan karena memang ya tugas pemerintah, baik dari yang terkecil kita sebut RT, lurah, kecamatan kalau di Mhm, Indonesia, yes. sampai kepada provinsi Mhm. dan pemerintah pusat harus memperhatikan daerah-daerah terpencil ini. Karena kalau tidak ya sangat menyedihkan sekali. Ya, Yes, betul, karena betul. sekarang ini masih ada yang untuk ke sekolah, untuk menggapai pendidikan, Ya, atau mereka ke rumah sakit harus berjalan satu jauh. jam, 2 jam, ya kalau orang Aduh, sakit berjalan 2 jam, kesian ya, ya sedih kasihan, kan? ya, ya. Alright, Jadi okay. saya membawa misi ya tentang pendidikan dan kesehatan. Very good. Ya, InsyaAllah, kalau siapa yang tengok movie dan terpanggil,
terfaham, Ya, terkenalah buat sesuatu. ya makanya saya Ah, bilang Menjelang Maghrib 2 walaupun film horor, bukannya berarti kita membuat film horor kita tidak bisa menyampaikan visi dan misi kita. Bisa yes, saja lewat exactly. film apapun, maupun film drama, action, thriller, mau Ada drama, message-nya ya. ya semua ada, semua. Okay. Hmm. So, I nak tanya juga. Okay. Macam mana filem-filem Hafi ini sangat berjaya di Malaysia? Boleh tembus dekat Malaysia. Hmm. Macam mana tu? What is your formula? Kenapa? Jadi, Kenapa diterima sangat? Kenapa jad- Pawagam boleh terima? ya, jadi dari berapa tahun yang lalu, Mhm. saya ingin film saya juga bisa dinikmati oleh orang luar, Okay. baik di Eropa. Pernah juga saya distribusikan film di US, di Amerika, kerjasama dengan distributor Millennium Good. Entertainment, itu film action. Eh, di Eropa juga Menjelang Maghrib yang pertama kita juga Di sana? diambil oleh distributor dari Eropa. Dan Malaysia adalah saya anggap saudara terdekat Ya. yang kita bisa berbagi cerita. Karena saya juga banyak menonton film-film Malaysia. Dan menurut saya industri Malaysia, saya cukup memperhatikan industri Malaysia ini dari 10-12 tahun yang lalu. Okay. Dari film masih ada KL Gangster, Nah. KL Vampire, sampai sekarang ini ada Mat Kilau, ada Yes. Blood Brothers. Jadi saya cukup mengikuti industri Malaysia. Dan saya juga ingin karya saya juga bisa dinikmati oleh saudara serumpun. Malaysia, Brunei, Singapura itu terutama. Dan kita juga bisa berbagi pengalaman. That's why saya fight untuk bisa datang ke sini, bertemu dengan teman-teman distributor di sini, bertemu dengan film produser di sini seperti Datuk Yusuf Aslam. Yes. Dan saya juga kenal dengan beberapa dari Finas. Yes. Okay. Baik saya dulu, tapi sebenarnya awalnya itu saya ketemu, kenapa saya mulai masuk ke sini itu jalannya Yes. itu dari Finas. Dari Jadi waktu itu Finas. saya di Berlin. Di Berlin kebetulan saya membuka booth. Kalau saya kan di Berlin Euro Film Market saya membuka booth sendiri. Ya itu kan karena saya penerbit, saya produser, saya pakai uang sendiri. Di sebelah saya ada booth Malaysia besar sekali, booth Finas. Bus Finas ya. Saya kenal lah dengan besar. karena mereka datang tim kan. Hmm. Mereka datang tim, saya masih ingat itu ada film judulnya Viking apa Vikingdom, yang Ki Aryu ya. Yes. Ki Aryu, Betul. Ya. yang dua adik kakak gitu. Betul. Ya, pokoknya Tiga ya. Dia Ki beradik. Aryu, saya Finas, saya kenalan. Udah, kamu sendiri kata tim Finas. Ya saya sendiri. Government juga bantu. Oh enggak dari government, saya sendiri aja. Oh, terus mereka ramai sekali ya. Kita ini government kita dari Finas. Oh, saya baru tahu tuh. Oh, ini namanya Finas. Itu tahun 2013 atau 2014. Yes, betul. Ya, 11-12 tahun yang lalu. Terus udah pada akhirnya saya hampir tiap hari makan siang di di booth Malaysia. Ya kan, lumayan saya untuk ngirit. Makan siang di sana, kenal-kenal. Pada akhirnya saya mulai untuk masuk ke market Malaysia. Ya. Jadi PR-nya bagus. Pandai tuh gini-gininya. Akhirnya udah saya temu di Berlin. Setelah itu kita ketemu di Cannes Film Market. Di Cannes Film Market ya akhirnya saya sering datang ke sini. Terus akhirnya berkembang berteman dengan produser, dengan distributor, dengan datuk-datuk. Datuk-datuk ya. Dengan datuk-datuk. Good for you. Ya. Good for you. Alhamdulillah. Ya. Tapi bukan kerana akses itu juga. But karya-karya you juga sebenarnya berkualiti dan saya coba diterima. buat yang terbaik juga. Yes, Karena yes. kita menawarkan kepada sebuah karya bukan hanya karena kita tawarkan untuk domestik dan internasional juga, sepertinya punya tanggung jawab besar untuk membuat film itu benar-benar. Kita nggak tahu film itu pro kontra, kadang-kadang ada yang namanya ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi ya
Tapi bagaimana kita membuat yang terbaik dulu. Kita membuat Alright. yang terbaik dan apa yang visi yang mau kita sampaikan dulu. Dan itu yang membuat kalau something unik itu yang membuat orang suka gitu. Betul, memang Iya, betul. apa yang kita tawarkan itu membuat orang suka gitu. Ya Yes. itu saya bilang gitu. Seperti film balik lagi ya, Mhm. karena saya baru nonton 2 hari yang lalu film Malam Terlarang. Okay. Really good horror movies menurut saya ya. Yes. Ceritanya bagus, eksekusinya bagus. Menurut saya sih harusnya film itu bisa dinikmati baik di Indonesia, Yeah. di negara-negara tetangga sekitar Yeah, Malaysia I watch juga. ataupun dunia juga bisa Production menikmatinya. value dia Karena memang cantik. filmnya bagus sekali. Ya. Mm. Okay, so Ya kalau karena itu tugas filmmaker yang membuat film harus bagus. Yes, Ya. okay. Jadi, kalau itu formulanya untuk masuk ke Malaysia, Mm. okay. Dan kenapa pula soalannya ya, kenapa filem Malaysia pula susah untuk masuk di sana? Susah untuk diterima di sana. Adakah pasal pawagam tidak mau terima ke, polisinya ke, ataupun ada prosedur daripada marketing ke, apa yang susahnya? Kalau Pawagam sih terima ya, karena untuk Munafik itu cukup sukses. Ya, Munafik cukup Okay. sukses. Dan tapi satu hal lagi mungkin para produser di sini, penerbit di sini Mhm. harus lebih agresif sepertinya. Harus lebih agresif untuk membuat event-event ya, membuat Hmm. event-event di Indonesia. Karena Okay. saya jarang sekali melihat eh karena mereka banyak yang datang mencari film Indonesia untuk ditayangkan di Malaysia, Malaysia. tapi tidak membuat event yang sesuatu yang bagaimana membawa film Malaysia Malaysia ke sana. ya ke sana. Ya. Jadi Kalau menurut saya itu ya, kalau Indonesia mostly penerbitnya lebih agresif. ya. Termasuk saya yang Yes, of yang course. boleh dibilang bukan big penerbit ya, bukan produser besar di Okay. Indonesia ya. Man- Tapi saya boleh dibilang saya indie. Saya oh, indie penerbit, indie produser. komersial dan juga indie. Iya, Sudah ya. komersial sebenarnya. Kalau yang big komersial itu kan Hmm. company yang buat Bes- film 10 sampai 15 film setahun. Kalau Okay. saya kan cukup 2. Itu udah cukup 2 Well, dan saya bisa nge-maintain. Setelah saya rilis Indonesia, saya keliling-keliling. Ya, saya okay. keliling, saya tidak mau membuat film ini tayang terus tayang lagi. Tayang Wah, lagi kan. saya tidak mau membuang energi saya seperti itu gitu. Value-nya nanti tak Iya, ada. value nanti tak ada. Saya juga Okay. ingin, ya itu saya bilang, saya juga ingin bukan hanya dinikmati oleh para Mm-mm. para audiens di Indonesia, tapi Mm-mm. juga di luar Indonesia, internasional. Saya juga keliling ke festival. Saya Hmm. juga kayak di Molins Film Festival di Barcelona. Saya cukup Okay. dekat dengan mereka. Yang Molins Film Festival itu sudah ada dari 50 tahun yang lalu. Okay. Atau ke festival-festival film yang lain, atau saya ke market film Hmm. kayak Europe Film Market, Marche du Film, part of dari Cannes Film Festival. Jadi saya keliling, jadi saya juga membuat, kenapa saya bilang saya indie, saya membuat setelah itu saya harus keliling, baik itu Hmm. untuk memutar di festival ataupun memutar secara komersial. Jadi tidak buat rilis next month, Okay. rilis 2 months, Yeah, kemudian rilis like lagi, that. bukan seperti itu gitu. Tapi Itu saya. Tapi makanya saya itu yang membuat mungkin dari Finas hmm. suka dengan style saya. Mungkin itu yang pada akhirnya mereka 12 tahun yang lalu membantu saya untuk sini gitu. Di sana ada Finas yang boleh Oh, membantu Malaysia. di sana ada BPI namanya. Apa? Badan Perfilman Indonesia. Ah. Saya pikir sih harus lebih agresif ya Ah. dengan quality film Indonesia, film Malaysia ya. Ya. Jujur saja ya, film Malaysia jauh lebih beragam ya, namanya beragam. Aha. Genrenya beragam, actionnya oke, bagus, horornya juga bagus, dramanya juga ada. Yang terbaru Surga Dalam Botol, Oh, iya kan? Saya yeah. tahu mengikuti semua. Maksud saya mungkin harus more lebih agresif lagi Agresif saja. Iya, Tapi apalagi di Indonesia sekarang ya, sinemanya itu banyak sekali. Mhm. XS1 ada cukup banyak screen-nya, ada CGV, ada Cinepolis, ada Hmm. Platinum, banyak sekali. Belum lagi sinema independen. Yang Ataupun independen pun banyak, mungkin hampir sangat 100 banyak. lebih screen sekarang. Okey, ataupun Hmm. sebenarnya
kebanyakan di sana, pawagam-pawagam di sana lebih suka untuk bawa filem Hollywood ataupun filem-filem yang lain. Kalau kata Malaysia tidak agresif. Nah, Ha. satu hal sekarang Ha. di Indonesia, Hmm. film Indonesia jauh lebih kuat daripada film Hollywood. Iya. Ya, Oh, ya. tahniah. Dalam 1 tahun ini mungkin film Hollywood sukses cuman ya antara 2-3 film yang sukses baru ya. Ya, Okey, ya. okey. Karena film Indonesia benar-benar menjadi raja di rumah sendiri. Ya? Ya, itu sudah terjadi dari era COVID. Dari era COVID, Mm. termasuk tahun 2022. 2022 itu menjadi puncak kejayaan film Indonesia, Hmm. menjadi raja di rumah sendiri. Oh, Ya, menjadi okey. tuan di rumah sendiri, yaitu termasuk film Menjelang Maghrib tahun 2022 itu. Hmm. Yang puncaknya sampai dapat dalam 1 tahun itu 100 Ya, 100 juta audiens lebih gitu. Nah, itu ya, congratulations yang dan macam sampai tu. pada akhirnya mungkin kita ini sampai bulan ini November, kita ini sudah ada 76 atau 77 juta audiens yang menonton film Indonesia. Sahaja. Ya, dan itu juga mungkin film Indonesia juga walaupun temanya tidak seberagam. Yang paling Nah, mungkin drama dan horor banyak. Di Indonesia drama, horor, tapi horor lebih banyak filmnya. Dan saya adalah walaupun saya dari 20 tahun yang lalu membuat film horor, hmm. saya bukan pembuat film horor yang kan dianggap begini, mengkapitalisasi Mhm. film horor. Hmm. Karena tren horor, FOMO, ya udah oke Buat bikin horor, biar buat. horor. Enggak, saya dari 20 tahun yang lalu sudah bikin film horor. Sekarang saya berkelanjutan. Kadang-kadang ya saya bikin film ya drama thriller seperti Mengaku Rasul, atau Hmm. saya juga pernah bikin film Sang Martir. Hmm. Saya dapat 4 penghargaan di AIFA, Ya. ASEAN International Film Festival and Award di Kuching. Ya, saya best nominee untuk best action, Mhm. editing, dan 2 aktor saya, Nah, Tio kalau Pakusadewo dan Hendy Darambru. Dan power. iya, jadi itu juga yang salah satu membuka jalan saya untuk ke Malaysia, film Sang Martir itu. Nah, itu Dan pasalah. itu juga mungkin ya. Masalahnya, you sangat power. Macam mana Malaysia nak masuk? Macam mana Malaysia nak masuk? 4 Ini award. tapi mungkin Oh. ya dengan film Malaysia sekarang, Ha. menurut saya ya mungkin produser lebih Tak, lebih agresif menurut kena saya. agresif aja lah. Ya, Tapi, agresif. okey, Hafiz sendiri dah tengok movie-movie daripada Malaysia. Katanya beragam-ragam. Maknanya Beragam, ya, okey. ya kalau secara genre ya sangat beragam sekali di sini. Ya, Di Indonesia cerita. lebih banyak film horor ya. Ya, Ya. saya sebagai pembuat film horor juga merasa harus banyak film genre lain lagi. Bukan saya tidak mau berkompetisi, nanti saya dipikir banyak bikin film horor takut berkompetisi, enggak. Karena genre film itu harus beragam juga. Harus Hmm. ada seperti di sini ya, dari era Kill Gangster Mhm. itu udah film action sudah jalan, bahkan sampai sekarang Blood Brothers, Ya. Mat Kilau. Ya, Ya betul. kan? Di Betul. Indonesia film action sangat susah sekali. Ya ke? Sangat susah sekali. Saya udah berapa kali bikin film action dan itu marketnya sangat berat. That's why saya harus keliling keluar Indonesia untuk membuat market baru. Untuk Okey. membuat market baru untuk bagaimana ya film balik lagi. Film adalah industri yang berbasis ekonomi. Ya. Ya, Okey. dibuatnya pakai uang sendiri. Self funding, ya kan? Very Ya, walaupun ada good. investor, kita harus punya Yes. tanggung jawab dengan investor. That's why Okey. ya saya harus melebarkan market saya gitu. Dari melebarkan market untuk bisa tayang film di Malaysia, Brunei, Singapura, Vietnam, Kamboja, atau di Thailand, atau di Europe, atau di US. Itu ya. Okey guys, tengok tu. Sebenarnya kata pengarah tersohor
genre-genre seram. Okay, katanya Malaysia ada beragam-ragam ceritanya. Potential. Okay, cuma kita kena agresif aja. Kena pergi event. Ya. Ya, promote lah. Basically is to promote cerita kita. Jom, Ya. producer-producer pergi sana. Pergi promote lagi. Hmm. Daripada ambil aja cerita sana bawa sini. Iya. Tak boleh. Kita kan kawan. Ya, kita harus sharing. Sharing kan? Alright. Okay. Sharing cerita, sharing film, sharing Exactly, betul. sharing bisnis. Ya, it's fair. Kan? Ya. Okay. So, kita berhenti sebentar untuk segmen seterusnya. Okay, kita berada di Kena Cuba Try Test. Oh, panjang lah. Kan? Kena Cuba Try Test. So, penaja kita pada episod ini ialah coklat Hershey's. Okay. Suka coklat tak? Oh, suka sekali. Suka coklat dah? Suka. Jom Suka- kita test. Suka sangat lah. Suka sangat. Saya sering makan coklat ini. Okay, kalau tengok cerita horror tu, Iya. makan dengan coklat, okey tak? Okey tak? Cuba dah tadi. Iya. Okay. Hmm. So, Hershey's actually ada yang ini yang paling latest lah ya. Okay. Dia Hershey's Choco Bar, Ya. cookies and cream. Lepas tu, dia suka yang mana? Dia ada 3 tu. 3 flavor. Dan Favorit this saya one, ini. yang baru try yang tu. Okay, yang itu ialah cookies and dark chocolate. Okay, yang satu lagi ni ialah, okay, Hershey's Choco Bar, cookies and chocolate. Oke. Okay, yang mana yang Enak paling sekali. Yang mana yang paling you suka? Ini habis nggak apa-apa. Horror. Horror. I peliknya kan, Hafi ni banyak buat cerita, movie, banyak buat filem yang horror, yang seram. Tapi dia sendiri kelakar. Non-stop laughing. Non-stop laughing. Macam mana tu? What Karena- give you the energy to laugh aja? Tapi sebenarnya Life bikin filem horror. Karena life is fun. Kita harus happy. Yes, betul lah. Kita harus happy dan Betul ya. banyak makan coklat. Ya, pas lah juga. Pas pula. Sini sikit. Jangan you seorang saja. Okay, I pula. So, I tanya lagi. So, kalau kata masa you dekat-dekat dalam set, okay, Hafiz ni seorang yang macam mana? Macam kelakar macam ni ke? Tapi bikin filmnya filem horror. Nah, Saya serius. pas balik dekat you. Saya serius. Serius? Serius. Okay. Then? Tapi kerja itu perlu kelakar juga. Perlu orang Indonesia bercanda. Kalau nggak kerja boring. Stress kan? Iya, kita kerja harus fun juga. Mhm. Serius tapi fun. Saatnya serius kita serius. Saatnya fun kita fun gitu. Kalau serius terus ya nanti yang kerja kru stres semua. Dengan aktor kita semua ya fun aja. Kalau stres tak apalah, bagi Ya. makan coklat. Ya, ya. Okay. So, yang mana paling sedap tu? Ini yang paling sedap nih. Yang itu ya? Mm. Okay, yang itu I think this one. Oke. Okay, kita bagi. Tapi saya sering di Indonesia makan ini. Ada ni? Ya, Ada di sana ya? Ada. Packagingnya sama? Dia fun bag. Sama-sama. Sama kan? Ini sesuai untuk kalau you all tu takut-takut nak tengok movie seram. Diam. Nonton menjelang maghrib di Pawagam. Sambil makan ini. Relax. Betul. Hilang pun rasa takut. Iya. Rasa manis je. Okay, I nak tanya lagi. Dalam banyak-banyak genre yang you dah buat, genre apa yang you masih belum pernah buat lagi dan macam rasa macam boleh ke aku buat ni? Can I do it or not? Genre apa tu? Action tapi kolosal. Hah? Action kolosal, ngerti Malaysia? Kolosal itu yang kerajaan yang fight. Oh. Ya, seperti Mat Kilau kan tentang mungkin saya membuat film tapi ada historinya. Baik itu tentang Majapahit, satu kerajaan masa di Indonesia hampir 1000 tahun yang lalu, 700-800 tahun yang lalu, atau cita kerajaan apa gitu yang action tapi tetap membawa culture, tetap membawa history, local wisdom Indonesia. Okay. Yang filem kalau di sini panggil Cintan-Cintan tu? Cinta. Cintan. Di sini panggil Cintan-Cintan. Cinta, love story. Yes. Cintan-Cintun. Bukan Cintan-Cintan Sorry. Cintan Cintun. Cintan-Cintun. Love story, romance. Romantic. Yes.
Saya pikir saya udah terlalu tua untuk membuat film. Tapi saya suka film yang berbau dengan sosial, Mhm. culture, Mm. seperti Sang Martir. Mhm. Sang Martir ya kita hidup dengan di Indonesia terutama Mhm. multiculture, multiras Mm. dan agama juga. Yes. Itu saya membuat Sang Martir itu film tentang bagaimana ada love story-nya, tapi lebih kuat dengan hubungan sosialnya. Jadi Okay. antara hubungan saya tidak bisa membuat film yang terlalu. Saya pernah membuat film satu film judulnya Broken Heart. Broken Ya, heart. Broken dia heart makan coklat ya. aktor dia sangat famous di Indonesia. Mungkin Malaysia tahu Reza Rahardian. Mhm. Dia aktor Reza Rahardian. Ya, Okay, Reza ya. Rahardian Broken Heart. Tapi itu awal ceritanya itu saya buat bukan Broken Heart judulnya. Saya ingat tuh Ikhlas judulnya. Sebenarnya cerita itu 2 years after my mom pass away, Mhm. ibu saya meninggal. Okay. Saya membuat film itu sebenarnya untuk ibu saya, tapi saya tuangkan dalam bentuk cinta pada wanita perempuan. Okay. Tapi buat saya itu bukan pure romance muda-mudi, Okay. ya, Okay. bukan Okay. cintan Cintun. cintun. Ya. Tapi itu film yang Hmm. membawa perasaan saya terhadap bagaimana kita ikhlas kehilangan seseorang yang kita cintai. Itu. Okay. Nah itu, tapi setelah itu saya tidak tertarik untuk membuat film romance. Saya lebih fokus ke the genres movie, Mhm. tapi saya tetap harus ada yang ingin saya ceritakan. Baik itu membawa misi culture, Culture, of ya, course. atau apapun itu, misi pendidikan, kesehatan, atau keberagaman, Mm-mm. bagaimana kita saling memahami antar karena di sana ya di Indonesia juga dengan 300 juta penduduk kan, Mm-mm. multiculture, multiras dan agama juga. Di sana juga ada 5 agama yang Yeah. selalu membawa isu itu untuk misi kemanusiaan. Yang penting Okay. ada poin humanismenya itu sangat penting buat saya. Alright. Setiap movie Helvi ini ada sebenarnya message, ya. Mm, So, message yang disampaikan tu sebenarnya bukanlah message yang dibuat-buat, tapi Ya, message yang betul-betul ya, menujukan kepada kemanusiaan, iya, ya, dan membawakan culture ya. itu naik balik dan menceritakan tentang adat juga kan? Adat juga, ya. Adat, ya. Adat, ya bukan berarti kita membuat film horor cuma bikin teror, jump Hmm. scare atau apapun juga. Itu kan cuma hiburan buat masyarakat. Yang penting cari ceritanya, poinnya, story yang misi yang kita sampaikan. Kan itu juga sangat penting. Karena itu yang lebih menarik gitu. Ya sama Alright. aja dengan sekarang ini. Setiap negara kan maupun di Eropa maupun di negara manapun filmnya Mm-mm. sedang berkembang, tapi mereka punya karakter gitu. Yang terpenting dari film karakter. Yeah. Karakter si pengarah Mhm. adalah yang mewakili karakter bangsanya sendiri. Itu sangat Yes. penting. Yes, itu dia guys. Ya, Alright, okay. Thank you very much kepada anda yang menonton Helmi Kardit bersama Del hari ini. Untuk episod yang kita cakap kawan seberang. Okay. kawan seberang. Kawan Oke. seberang nice kan? Very nice. Okay. Coklat tu Ya, nice Coklat tu ya. nice Nice. Okay, thank you very much. Okay, sebelum itu kita ada gift untuk you. Oke. Ya. Alright, darling. Thank you. Hmm. Jeng, jeng, jeng. Weh. You kena ambil ni ya. Kena Ya. promote ya. Okay, pas. Kena kupas. Kena kupas. Hmm. Okay, tengok apa ada dalam tu. Tapi sama kayak bahasa Indonesia ya, kena. Kena Ya, sama ya? kena itu sama kayak bahasa Indonesia ya. Sama lah Kena ya? itu ya. Kena ya. lah, kena. Kena lah. Kena, ya. Kena kan? Ya. Okay. Tengok dalam tu. Weh, Oi. I love this one. Yeah. Dia suka sangat I dengan love biru this ni one. tadi. Neon blue nak sangat. Wow. Yes, okay. So t-shirt for you. Okay, thank Okay, you. pakai di sana ya. Nanti I teropong daripada Malaysia. Pakai Ya, ke tak okay. pakai. Jangan tak pakai. Okay. Okay. Dan also kita berikan penaja kita Hershey Oh, iya, ini. untuk director tersohor Indonesia. Okay. Nak tanya cukup tak cukup tak? Nanti kita bagi lagi. Ya, boleh. Berapa banyak nak tengok movie kan? Ya. Okay guys, thank you very much. Okay, Okay. Untuk fan-fan you di Malaysia. Okay, apa yang you nak katakan? Uh,
nonton film Menjelang Maghrib 2 dan setelah nonton kita bisa sharing di sosial media saya. Tapi Okay. semoga suka dan saya juga tetap membuka kritik dan saran untuk perkembangan saya ke depan membuat film. Di Alright. Pawagam, sedang tayang di Yes. Pawagam. Okay guys, jangan lupa untuk pergi menonton filem Menjelang Maghrib 2. Dan jangan lupa kena subscribe, kena komen, kena share. Okay. Alright. So, kita akan berjumpa untuk episod seterusnya. So, I ciao dulu.